Setelah mendengar ini, Nangong yang segera menjadi bersemangat, berlari ke orang ini, dan menendang beberapa kaki. Bangun. Tanaman Ivy saya beracun. Dia tertidur lelap. Dia harus dibangunkan. Hijau menyala menjelaskan. Nangong yang berkata dengan penuh semangat, mari kita mulai. Burning King akan dimulai, tetapi Lintian muncul di koridor dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Leluhur. Tianbing dan Huo King berkata bersama, sementara Nangong yang berkata dengan gembira, kakak, Anda tahu, kami bertiga sangat kuat sehingga kami telah menangkap orang suci untuk Anda. Lin Tianen berkata sambil tersenyum, saya melihat semuanya. Lihat. Membakar hijau 3 orang ragu, dan wanita bertopeng itu ada di sana bercanda, dia diam-diam mengintip. Ketiga gadis itu tiba-tiba menyadari, tetapi Lin Tian datang ke dokter hantu dan mencoba mencap jiwanya dengan jari, tetapi alisnya berkerut untuk sementara waktu. Ketika membakar King melihat Lin Tian, dia berkata, ada apa, leluhur? Tianbing dan Nangong yang juga tidak mengerti. Adapun wanita bertopeng, dia berkata, mengapa? Dan Anda tidak tahu? Lin Tian mengambil kembali tangannya dan berkata, tidak ada jiwa di tubuh ini. Apa? 3 orang segera datang untuk memeriksa, tetapi orang ini masih memiliki nafas, bagaimana mungkin tidak memiliki jiwa? Setelah wanita bertopeng itu juga memeriksanya, dia terkejut dan berkata, sepertinya dia dimanipulasi. Ya, itu boneka. Lin Tian menjelaskan, dan Nangong yang mendengar bahwa itu adalah boneka dan berkata, itu boneka. Aku sangat marah. Tianbing bertanya-tanya, mengapa terlihat seperti orang sungguhan? Burning King juga ragu, saya tidak bisa melihat bahwa dia adalah manusia kayu sama sekali. Lin Tian tidak memahami ketiga orang itu, jadi dia menjelaskan dengan sabar, ini adalah teknik boneka yang unik, yang dapat membuat boneka seperti orang sungguhan, bernapas, hidup, dan bertarung. Ini mirip dengan boneka yang terpisah, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa boneka yang terpisah memiliki kesadaran, dan ketidaksadaran boneka itu sepenuhnya dikendalikan oleh orang-orang. Nangong yang segera tertekan, pikir bisa menangkap ikan besar, ini di bawah baik, menderita bencana. Lin Tian tidak memikirkan hasilnya, tetapi dia berkata sambil tersenyum, pokoknya, kalian bertiga baik-baik saja kali ini. Meskipun ini pujian, ketiganya tidak bisa tertawa, dan Lin Tian memaksa jarum keluar dari tubuh Harimau Hunyuan. Harimau Hunyuan kembali sadar dan berkata, ada apa? Kamu telah diserang. Lin Tian selesai mengatakan itu, Nangong yang tidak bisa berkata-kata dan menjelaskan masalah itu lagi. Maaf, saya tidak dapat membantu Anda dengan apapun. Aku akan membuat masalah untukmu. Lin Tian menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, itu bukan salahmu, ini keterampilan orang-orang itu. Benar-benar terlalu aneh untuk dipertahankan. Meskipun dia mengatakan ini, Harimau Hunyuan kesal. Tetapi wanita bertopeng itu berkata sambil tersenyum, wah, sepertinya sulit bagimu untuk menangkap gerbang suci. Jangan khawatir, pasti ada kesempatan lain. Lin Tian Esmilet, lalu mengambil mayat itu, dan berkata kepada orang banyak, kamu tetap di ruangan ini, aku akan mengeluarkan mayatnya. Kakak, apa yang kamu lakukan dengan tubuh ini? Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara Lin Tianxie tersenyum, barang-barang boneka itu, jika Anda menggunakannya sedikit, masih sangat berguna. Mereka bingung, tetapi Lin Tian pergi dengan mayatnya. Wanita bertopeng penasaran untuk mengikuti, dan Nangong Yan 3 orang harus menunggu kabar di rumah. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Tian datang keluar kota dan membuang mayatnya ke samping. Wanita bertopeng itu bertanya-tanya, apa yang kamu lakukan dengan melempar mayat? Cari seseorang. Mencari seseorang? Ya, temukan pemiliknya. Lin Tian tersenyum, dan wanita bertopeng itu tersenyum pahit. Hubungan antara boneka dan tuan rumah bisa jauh. Bagaimana kamu bisa menemukannya? Jangan khawatir, tuan rumahnya akan muncul nanti. Wanita bertopeng itu membunuhnya dan berkata, jangan bermimpi. Seorang pria kayu dapat menemukan pemiliknya. Alih-alih berbicara, Lin Tian mengeluarkan beberapa jarum dan membuat tangan dan kaki pada orang-orang kayu ini. Mungkin setelah malam tiba, Lin Tian sibuk, dan dia bangkit dan tersenyum pada pria kayu itu. Selesai. Kamu sudah sibuk hampir sepanjang hari, mengatakan sudah selesai. Apa maksudmu? Pria bertopeng itu merasa aneh, tetapi kemudian pria kayu itu tiba-tiba hidup, dan bangkit dan berjalan ke satu arah. Apa yang terjadi? Wanita bertopeng itu terkejut, dan Lin Tianxiao berkata, umumnya, tuan rumah tidak akan menyerahkan boneka itu, jadi mereka akan membuat perangkat penghancur diri pada boneka itu. Penghancuran diri? Ya, saya mengubah penghancuran diri saya sedikit untuk membuatnya kehilangan kehancuran dirinya dan mengubah persepsinya. Wanita bertopeng itu menatap Lin Tian dengan aneh, maukah kamu mengubah boneka itu? Sebenarnya, itu adalah keterampilan mekanisme. Saya tahu banyak tentang keterampilan mekanisme, jadi keterampilan semacam ini tidak berarti banyak bagi saya. Lin Tian tertawa.
Wanita bertopeng itu menatap Lin Tian. Kamu monster. Ayo pergi. Mungkin kita bisa menemukan benteng mereka di kota kuno Yan. Setelah Lin Tian selesai berbicara, dia kembali ke kota kuno Yan. Namun, dia sengaja berjalan di kota, sementara indera ilahi mengunci pria kayu itu. Pria kayu itu datang ke rumah sakit dan menghilang ke dalamnya. Wanita bertopeng itu berkata dengan aneh, ada yang salah dengan rumah sakit itu. Lin Tian tersenyum dan berkata, coba saya lihat. Apa yang kamu lihat? Lin Tian memejamkan mata, dan apa yang dilihat pria kayu itu adalah apa yang dilihat Lin Tian. Untungnya, saya meninggalkan sedikit pemikiran pada pria kayu ini. Lin Tian tertawa. Wanita bertopeng di satu sisi tidak tahu apa yang dilakukan Lin Tian, jadi dia melihatnya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, di museum medis, pria kayu itu pergi ke ruang bawah tanah, lalu melewati tumpukan terowongan, dan akhirnya sampai di istana bawah tanah. Di sini, selain Hugui, ada si bungkuk bermata satu. Saya melihat seorang bungkuk dengan satu mata bertanya-tanya, mengapa kamu kembali, boneka? Hugui berkata sambil tersenyum, itu tidak akan kembali sendiri, akulah yang mengendalikannya. Anda mengontrol? Si bungkuk bermata satu bingung, dan Dokter Hantu Hu berkata sambil tersenyum, setiap boneka saya memiliki kemampuan penghancuran diri dan kebangkitan diri. Apa maksudmu? Hugui berkata sambil tersenyum, ketika saya tidak bisa berhubungan dengan boneka saya selama sehari, itu akan dihancurkan secara otomatis, tetapi jika saya bisa menghubungi lagi, itu berarti tidak ada orang di sekitarnya dan gratis. Lalu aku bisa membawanya kembali. Tidak ada orang di sekitar? Bagaimana Anda yakin? Bagaimana jika seseorang membiarkannya pergi dengan sengaja? Si bungkuk bermata satu berkata dengan takut-takut. 8. Ketika saya menghubunginya, saya sudah melihat sekeliling, dan tidak ada orang di sekitar. Selain itu, saya sengaja berkeliling kota selama beberapa putaran sebelum memasuki rumah sakit, dan kemudian saya memasuki rumah sakit melalui terowongan. Bahkan jika seseorang mengikutiku, aku paling banyak akan mengikuti rumah sakit, bukan? Dokter hantu itu menenangkan. Sepertinya masuk akal. Si bungkuk bermata satu mengangguk. Ya, berhenti bicara omong kosong dan istirahatlah. Aku akan keluar dan berurusan dengan mereka setelah aku mengubah pria kayu itu sedikit. Hugui berkata sambil tersenyum, dan kemudian mulai mengubah pria kayu itu. Saat ini, Hugui bersumpah untuk mengubah manusia boneka itu, tetapi secara bertahap menemukan bahwa ada bau aneh pada manusia boneka itu, yang membuatnya bertanya-tanya, aneh, bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Si bungkuk bermata satu penasaran, dan Dokter Hantu ragu, saya boneka. Saya tidak tahu apakah saya terluka, tetapi saya memiliki napas orang lain, dan beberapa tempat, beberapa jejak. Bukankah itu omong kosong? Apakah ketiga wanita itu masih akan menyiapkan boneka itu dan membuangnya? Punggung unta bermata satu terselip. Dokter Hantu mengangguk, itu benar. Bagaimanapun, serangan gadis itu hari ini sangat aneh. Dia langsung menjerat boneka saya, dan kemudian saya kehilangan kontak dengan boneka saya. Itu hanya boneka, atau kamu akan mati sekarang. Hugui berkata tanpa daya, keterampilan jiwa mati dari gerbang suci kita masih mengerikan. Omong kosong, jika kita mengkhianati pintu suci atau mengalami krisis, keterampilan jiwa mati semacam itu akan membunuh kita dengan cepat. Si bungkuk bermata satu menghela nafas. Hugui tidak mengatakan apa-apa lagi, jadi dia terus bekerja di sana. Lin Tian telah membawa wanita bertopeng itu ke ruang bawah tanah, tetapi Lin Tian telah mengumpulkan bagian tak terlihatnya dan menjaga jarak 900 langkah. Wanita bertopeng itu tidak tahu. Sebaliknya, dia melihat Lin Tian berdiri di sudut dan bertanya, hei, kamu tidak akan masuk? Tidak, ketika mereka mendengar suara kita dan merasakan napas kita, mereka akan melarikan diri atau bunuh diri. Lin Tianxie tertawa. Lalu apa? Tidak bisakah kamu tinggal di sini? Wanita bertopeng itu tertekan, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, tunggu permainan yang bagus. Sekarang 9 tubuh terpisah Lin Tian berdiri di sekitar Hugui dan si bungkuk bermata satu. Pada saat ini, Lin Tian Benzun dan tubuh yang terpisah mengubah posisi, dan wanita bertopeng melihat Lin Tian menghilang dalam sekejap, dan wajahnya bingung. Tidak jauh dari gua, terdengar suara amarah, lalu terdengar suara bunuh diri. Ketika wanita bertopeng itu bergegas masuk, dia melihat bahwa seluruh tubuh Hugui membeku di sana, dan Lin Tian meletakkan tangannya di dahinya. Adapun bungkuk bermata satu lainnya, hanya ada satu kantong kulit yang tersisa, sementara yang lainnya adalah sekelompok mayat bunuh diri. Melihat ini, wanita bertopeng itu terkejut. Bagaimana kamu bisa datang ke sini dalam sekejap? Kamu tidak tahu kemampuanku untuk berkedip? Lin Tianxie tertawa, dan wanita bertopeng itu dengan cepat memikirkan apa yang terjadi di kuil gunung salju, dan kemudian bertanya kepada Lin Tian, mengapa orang ini tidak bunuh diri? Dia tidak punya waktu. Tepatnya, saya dengan cepat mengunci hal-hal yang menginginkan hidupnya. Lin Tian selesai, dan menarik lampu merah dari dahi Dokter Hantu Hu. Lampu merah ini seperti jimat, tetapi segera diserap oleh Lin Tian dan akhirnya berubah menjadi tumpukan debu. Apa ini?
Wanita bertopeng itu terkejut, dan Lin Tian menjelaskan, itu semacam pesona jiwa. Begitu tuan rumah dalam krisis, ia akan dengan cepat berubah menjadi kekuatan untuk menghancurkan jiwa. Sangat mengerikan. Wanita bertopeng itu terkejut, tetapi Lin Tian memandang dokter hantu itu dan kemudian melepaskan semua jarum padanya. Setelah Hu Gui bebas, dia berterima kasih kepada Lin Tian, terima kasih atas bantuan Anda. Apa yang terjadi? Wanita bertopeng itu tampak bingung, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya telah menghancurkan jimat ini, dan kemudian saya akan menyerahkannya. Wanita bertopeng itu mengaguminya dan berkata, kamu sangat kuat. Lin Tian menatap Hu Gui dan berkata sambil tersenyum, sekarang saya akan berbicara tentang Anda dan gerbang suci. Hu Gui telah mengatakan bagaimana bergabung dengan gerbang suci dan semua orang yang dia temui. Lin Tian ragu, jadi kamu tertipu untuk bergabung dengan gerbang suci, dan kemudian kamu minum sebotol air aneh, dan kemudian kamu pingsan. Lalu kamu bangun, dan ada jimat ekstra di tubuhmu. Ya, itu dia. Di mana gerbangnya? Hu Gui berkata tanpa daya, saya tidak tahu lokasi spesifik dari gerbang suci. Saya hanya tahu bahwa begitu gerbang suci mengeluarkan misinya, orang-orang berikut harus menerapkannya. Publikasikan tugas? Ya, setelah semua orang memasuki pintu suci, ada batu nada yang unik, dan kemudian seseorang dengan kerudung mengeluarkan misi. Hu Gui menjelaskan. Lin Tian mengerti dan berkata, oke, kamu bisa melarikan diri. Melarikan diri? Ya, berpura-pura diburu olehku, dan terus berbaur di gerbang suci, tapi jika kamu punya berita, kamu harus memberitahuku pertama kali. Lin Tian berkata kepada Hu Gui. Ya, Tuan, kata dokter. Kemudian Hu Gui melarikan diri dengan cepat, dan wanita bertopeng itu berkata dengan terkejut, apakah Anda akan meninggalkannya di gerbang suci? Gerbang suci ini terlalu misterius. Jika kamu ingin menemukan Jiang Siruo, kamu harus menyusup perlahan. Lin Tian menjelaskan. Wanita bertopeng itu memandang Lin Tian dengan aneh. Kamu mengerikan. Lin Tian balas tersenyum, apa ini? Dengan itu, Lin Tian pergi, dan wanita bertopeng itu melihat mayat di sekitarnya, jadi dia harus menyusul. Hu Gui melarikan diri dari kota dan datang ke hutan di mana ada seorang pria, si bungkuk bermata satu. Apakah kamu masih hidup? Punggung unta bermata satu terkejut menatap dokter hantu Hu, sedangkan dokter hantu Hu Tu Chao Dao, jika saya tidak bergerak cepat, saya akan terbunuh oleh tanda kematian sekarang. Tapi si bungkuk bermata satu bertanya-tanya, bagaimana bocah itu menemukan kita? Itu pasti bonekanya. Dokter hantu menjelaskan, dan jalan napas bungkuk bermata satu, sialan. Bagaimana sekarang? Hu Gui menatap si bungkuk bermata satu, dan si bungkuk bermata satu berkata, tugas di atas adalah membiarkan kita berdua pusing sebelum memasuki platform pemenggalan. Tapi sekarang, tidak ada dari kita yang pusing. Hu Gui tertekan, atau, bicara ke atas? Saya harus berbicara dengan yang teratas dulu. Si bungkuk bermata satu tidak punya pilihan selain mengeluarkan batu nada dan menyebarkan berita satu persatu. Sampai beberapa saat kemudian, si bungkuk bermata satu berkata, kita tidak harus berjuang untuk saat ini karena itu. Mari kita lihat perubahannya. Hu Gui tidak punya pilihan selain mencari tempat untuk beristirahat, menutup matanya dan menyampaikan masalah ini kepada Lin Tian melalui segel roh. Sekarang Lin Tian telah menerima berita di penginapan, dia meminta Hu Gui untuk terus memantau si bungkuk bermata satu. Saat ini, ada kembang api tidak jauh dari jalan, yang sangat meriah. Anda bahkan dapat mendengar gong dan drum. Hijau menyala di penginapan tidak sepi, dan Nangong yang tidak bisa hidup dengan Nai sejak lama. Kakak, ayo keluar dan bermain. Tianbing juga menertawakan Lin Tian, kakek, di luar sangat sibuk. Mengapa kamu tidak keluar dan melihat-lihat? Lin Tian berdiri di ambang jendela dan melihat tidak jauh. Dia menemukan sekelompok orang berpakaian hitam membawa kursi sedan hitam. Pada saat yang sama, ada banyak orang di sekitar yang mengeluarkan kembang api dan bermain drum dan gong, seolah-olah mereka sedang melakukan upacara apapun. Jika Anda ingin melihatnya, mengapa tidak? Wanita bertopeng itu tersenyum di atap seberang jendela. Apa yang Anda ketahui? Lin Tian menatap wanita bertopeng dan bertanya, sementara wanita bertopeng tersenyum dan berkata, datang saja dan lihatlah. Dengan itu, wanita bertopeng itu melompat ke kerumunan, dan Lin Tian menoleh untuk melihat ketiga gadis itu dan harimau Hun Yuan dan berkata, pergi dan lihatlah. Mereka meninggalkan penginapan dan datang ke jalan. Saat ini, semua orang sedang menonton sekelompok orang berbaju hitam dan kursi sedan hitam. Tapi tidak ada yang tahu asal-usul kursi sedan hitam dan pria berbaju hitam. Sampai sekelompok orang kulit hitam ini membawa sedan ke dalam sebuah villa, dan barisan itu berada di luar villa, sehingga orang tidak dapat melihat situasi di dalam. Namun, seseorang yang tampaknya adalah pengurus rumah tangga datang ke pintu dan menatap kerumunan di luar dan berkata sambil tersenyum, semuanya, jika Anda ingin makan malam-malam ini, Anda harus memiliki kekuatan. Saya tidak tahu siapa yang akan mencoba lebih dulu. Pengurus rumah tangga menunjuk ke pintu, yang sekarang telah menjadi pusaran air, seolah-olah ada angin kencang di sana. Tetapi beberapa orang penasaran dan bertanya, pesta?
Perjamuan macam apa yang ada di sana? Untuk membahas pembunuhan bersama makhluk abadi. Pengurus rumah tangga tertawa dan berkata, semua orang mendesis. Ini benar-benar tidak pada tempatnya. Namun, kepala pelayan berkata sambil tersenyum, Tuan villa kami berasal dari sekte yang bahagia. Tentunya semua orang akrab dengan ini. Apa? Sekte bahagia? Semua orang kaget. Tapi Nangong Yan bingung dan melihat beberapa orang di Lintian. Kakak laki-laki, dua saudara perempuan, di mana sekte yang bahagia itu? Mengapa Anda mendengarnya, satu persatu, begitu bersemangat? Lin Tianxiao berkata, sekte bahagia didirikan ratusan ribu tahun yang lalu, dan alasan mengapa mereka istimewa adalah karena obat yang mereka kembangkan berguna untuk makhluk abadi, dan hanya sekte bahagia yang memiliki formula obat ini. Jadi, yang abadi takut pada pil sekte bahagia? Nangong Yan bertanya dengan mata lebar. Iya. Lin Tian mengangguk, dan Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, ayo pergi. Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan khawatir, lihat saja dulu. Nangong Yan mengeluarkan suara, lalu menatap gerbang villa bersama orang-orang. Wanita bertopeng muncul di belakang Lin Tian dan yang lainnya dan berkata sambil tersenyum, mengapa? Apakah Anda tertarik dengan obat ini? Obat, saya juga bisa memurnikan, kekurangan obat, tapi sekarang sudah jadi, tentu saja bisa masuk dan melihat-lihat. Lin Tian tersenyum. Wanita bertopeng itu mengira Lin Tian sedang bercanda, jadi dia bercanda, kamu juga bisa memperbaikinya. Anda benar-benar berpikir Anda bisa melakukan apa saja. Lin Tian mengabaikan satu sama lain, tetapi memperhatikan dengan tenang. Namun, pusaran air di gerbang villa sangat ganas. Tiba-tiba, banyak orang yang naik ke kesempurnaan besar atau panggung Sanxian terguncang. Melihat Nangong Yan ini, dia menarik napas. Ini mengerikan. Burning King dan Tianbing juga mengerutkan kening, jelas tidak ada dasar di hati mereka, tetapi Harimau Hunuan memandang Lin Tian, Tuan Lin tahu arai dengan sangat baik, ini pasti sulit bagi Anda. Wanita bertopeng itu bercanda, jangan benar-benar berpikir dia bisa melakukan apa saja. Lin Tian mengabaikan, tetapi terus menatap, sampai tidak ada yang mau mencoba lagi. Lin Tian bangkit dan berkata, pergi dan lihatlah. Nangong Yan beberapa orang segera mengikuti, dan Topeng Ed Woman juga mengambil kesempatan untuk mendekat. Ketika para penonton melihat bahwa itu adalah gerbang Tian Shui, mereka mulai membicarakannya. Aku tidak akan memasuki Watergate hari ini, kan? Gerbang ini sangat sulit, mereka punya cara untuk mendobraknya. Sulit dikatakan. Saat ini, beberapa orang berpikir itu mungkin, beberapa orang berpikir itu tidak mungkin, dan bahkan berdebat di sana. Lin Tian melihat pusaran air dan berkata kepada Nangong Yan dan yang lainnya, tunggu, kamu harus mengikutiku, tahu? Orang-orang mengangguk, dan Lin Tian berjalan ke pusaran selangkah demi selangkah, tetapi kepala pelayan tersenyum dan berkata, anak muda, bukan karena aku meremehkanmu, kaulah satu-satunya yang tidak bisa melewati barisan celah ini. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencoba? Lin Tianxia tersenyum, tetapi pengurus rumah tangga tersenyum pahit, baru saja Anda melihat bahwa banyak orang dikeluarkan dari pangkat Sanxian. Apakah Anda pikir Anda bisa? Lin Tian tidak berbicara, tetapi mengambil inisiatif untuk membawa orang-orang ke dalamnya. Pusaran air itu seperti lorong, tetapi di mata Lin Tian, lorong itu untuk dilihatnya, sehingga dia dapat dengan mudah menemukan jalan yang benar dan melewatinya satu persatu. Nangong Yan dan yang lainnya mengikuti Lin Tian sampai mereka menghilang di pusaran air. Hanya mereka yang hadir yang tahu betapa mengerikannya Lin Tian dan yang lainnya. Pengurus rumah tangga tercengang dan merasa tak terbayangkan, jadi dia bergegas ke pusaran. Saat ini, ada halaman di pusaran. Selain Lin Tian, ada puluhan orang yang baru saja masuk. Orang-orang itu sedang duduk di beberapa kursi batu yang sudah disiapkan, dan mereka melihat Lin Tian dan orang-orangnya masuk, semua menatap mereka dengan aneh. Kakak, orang-orang ini sepertinya tidak ramah kepada kita. Nangong Yan melihat mata orang-orang ini dan merinding di sekujur tubuhnya. Lin Tian berkata sambil tersenyum, tinggalkan kami sendiri, kami akan duduk. Dengan itu, Lin Tian membawa mereka ke suatu tempat dan duduk. Pengurus rumah tangga naik dan memandang Lin Tian dan yang lainnya. Kemudian dia melihat semua orang di tempat kejadian. Selamat datang dulu. Tetapi mereka mulai membicarakannya, dan beberapa dari mereka berkata, kapan kita akan diberi obat? Ya, beri kami obatnya. Beberapa orang tidak bisa menunggu. Jangan khawatir, aku akan bersiap-siap sekarang. Setelah selesai, pengurus rumah tangga berbalik dan berjalan ke halaman belakang, yang juga memiliki banyak susunan, yang sama sekali tidak terlihat oleh pikiran manusia, membuat semua orang berbicara. Namun, saat ini, salah satu anak muda ini keluar dengan bau busuk. Banyak dari mereka segera menghindarinya. Tetapi pemuda itu pergi ke Lin Tian untuk beberapa orang, dan Nangong Yan segera merasa tidak enak setelah mencium baunya. Bau apa itu? Pemuda itu tersenyum canggung dan berkata, saya bertarung dengan binatang buas sepanjang tahun, jadi saya mencium bau darah mereka. Apakah binatang itu seperti ini? Nangong Yan ragu, dan pemuda itu berkata sambil tersenyum, jika tidak, kamu bisa menciumnya.
Setelah itu, pemuda itu mengeluarkan sepotong daging berwarna merah darah, yang terlihat seperti daging dari beberapa jenis binatang, tapi baunya busuk. Para wanita Nangongyan segera mundur dari bau busuk, dan pemuda itu bangkit dan berkata sambil tersenyum, "Nama saya Mat Tifli. Apakah kamu tidak tahu?" Nangongyan, dengan tangan di pinggul, berkata, "Kami dari gerbang Tianshui." "Oh, Tianshui Man." Angin mati itu tersenyum, dan Nangongyan melotot, "Apakah ada masalah?" "Tidak, aku hanya berpikir kita bisa berkumpul. Ketika kita pergi untuk memenggal kepala Siantai, kita bisa bertarung melawan orang lain bersama-sama. Jika tidak, akan sangat sulit untuk merampok dan membunuh yang abadi atau melawan yang abadi." Feng Mati menertawakan orang-orang Nangongyan. Nangongyan memandang Lin Tian, "Kakak, ini." Tian Bing dan Huo Qingqing berjalan, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu menatap kami?" Matiu berkata sambil tersenyum, "Meskipun orang-orang itu memiliki kemampuan yang kuat, ketika kamu masuk sekarang, mereka masih utuh, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kamu lebih kuat daripada yang lain di tempat kejadian." Nangongyan sangat menyukai ini, dan berkata dengan bangga, "Kakak laki-laki saya sangat kuat sehingga kami tidak rusak." Tapi Lin Tian bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu sendirian?" Matiu berkata sambil tersenyum, "Saya punya beberapa teman sebelum saya datang. Jika Anda suka, kita bisa bergandengan tangan." "Oh, mana?" Lin Tian berkata sambil tersenyum. Matiu segera mendatangi seorang pemuda yang mengenakan baju rotan hitam dan berkata sambil tersenyum, "Mereka ingin melihatmu." Pria itu bangkit dan mendatangi beberapa orang di depan Lin Tian, tetapi dia jelas tidak suka tertawa, dan seluruh wajahnya kaku. Mati Feng tersenyum dan berkata, "Namanya Tian Muteng. Dia memiliki kemampuan yang hebat, tetapi dia tidak suka tertawa, jadi yang kamu lihat adalah wajah ini, tetapi dia sangat ramah." Tian Mu Teng melihat kerumunan, lalu menatap Lin Tian sebentar dan berkata, "Tian Mu Teng." Lin Tian. Lin Tian menertawakan Tian Mu Teng, dan Tian Mu Teng melihat Feng Mati itu, seolah menunggunya membuka mulutnya. Matiu langsung tertawa, semua orang saling kenal. "Bisakah kita membahas kerjasama?" Nangongyan beberapa orang tahu bahwa Lin Tian tidak akan bekerja sama dengan orang lain sesuka hati, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Ya." Matiu sangat senang. "Nah, jika kamu kembali ke sini, kita akan mencari tempat untuk berbicara." "Iya." Lin Tian tersenyum, dan Matie segera membawa Tian Mu Teng kembali ke posisi semula. "Kakak, bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan mereka?" Nangongyan itu tiba-tiba memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Sangat berbahaya memenggal kepala Siantai. Selalu menyenangkan memiliki satu teman lagi." Nangongyan setengah yakin, tetapi Lin Tianxin tertawa jahat, sepertinya keduanya harus menjadi aliansi surga dan zaman kuno. "Tapi Anda tidak tahu, sampai pengurus rumah tangga keluar lagi dan tersenyum pada kerumunan, semuanya, kami hanya memilih satu orang untuk bertemu dengan orang-orang dari sekte bahagia kami hari ini, dan orang ini juga akan mendapatkan obat melawan makhluk abadi." "Apa?" Orang-orang di tempat kejadian segera mulai pemarah. Beberapa orang bertanya, "Anda tidak akan membiarkan kami bertarung satu sama lain, bukan?" "Ya, kamu berbahaya." Beberapa orang bahkan lebih marah. Tetapi pengurus rumah tangga tertawa, "Anda tidak harus bertarung, tetapi lebih cepat dari orang lain." "Lebih cepat dari kecepatan?" Semua orang saling memandang, dan pengurus rumah tangga mengangguk, "Ya, saya akan menerbangkan burung kertas yang tak terhitung jumlahnya di awal, dan hanya satu dari burung kertas ini yang memiliki kata, jadi Anda harus segera menemukan satu dengan satu kata, dan mendapatkannya di depan saya, bahkan jika orang itu menang." Begitu kami mendengarnya, kami merasa itu semua tentang keberuntungan, bukan kecepatan, begitu banyak orang mulai bertarung. "Semuanya, aku tahu suasana hatimu, tapi inilah arti dari sekte yang bahagia. Sebagai pembantu rumah tangga, saya tidak bisa menahannya." Pengurus rumah tangga berkata tanpa daya. Mereka harus bersiap, dan beberapa bahkan berteriak, "Mari kita mulai. Jangan buang waktu." Pengurus rumah tangga mengangguk, dan kemudian melihat ke kerumunan. Itu awalnya. Pada saat ini, halaman belakang tiba-tiba terbang keluar dari burung kertas yang tak terhitung jumlahnya, dan burung-burung ini terbang dengan cepat. Banyak orang hanya ingin menangkap burung kertas, dan burung kertas itu terbang menjauh, memaksa orang untuk menunjukkan semua jenis keterampilan. Nangongyan berpikir itu menyenangkan dan bergegas keluar. Tian Bing memandang Lin Tian dan berkata, "Lao Zu, ini. Aku akan melakukannya." Lin Tian selesai, sudut mulutnya, senyum percaya diri, dan kemudian lompatan, bergegas keluar. Lin Tian sangat cepat dan bergegas langsung dari sekelompok burung, tetapi dia hanya tertarik pada burung kertas. Dia meraih burung kertas itu dengan satu tangan, lalu melompat ke pengurus rumah tangga dan berkata sambil tersenyum, "Seharusnya yang ini." Orang-orang saling memandang dan berpikir itu tidak mungkin. Beberapa bahkan bertanya, "Wah, apakah menurutmu itu benar jika kamu mengambilnya?" Yang lain mengira Lin terlalu percaya diri, dan kepala pelayan ragu-ragu, "Apakah kamu yakin?" "Baiklah, buka." Lin Tian berkata dengan percaya diri, dan pengurus rumah tangga harus membukanya, dan kemudian mengungkapkan kata, "Tolong."
Melihat ini, kepala pelayan memberi selamat kepada Lin Tian. Selamat, jadilah tamu pertemuan ini. Orang lain segera curhat, beberapa orang juga mengirim jalan napas limpah. Apa yang kamu lakukan, buang waktu. Itu benar. Ini seperti melemparkan kita. Setelah itu, mereka pergi satu demi satu. Angin Matie dan Tian Mu Teng saling memandang, dan kemudian Angin Matie maju untuk tersenyum. Saudara Lin, maka kami akan menunggumu di luar villa. Iya. Kemudian keduanya pergi, sementara Nangong Yan berkata dengan penuh semangat, kakak, cepatlah melihat obat apa itu. Rahmat Lin Tian membuat orang menunggu di sini, dan wanita bertopeng itu menatap burung kertas di tanah dan bertanya-tanya, bagaimana bocah ini tahu yang mana yang memiliki kata? Pada saat ini, tidak ada yang menjawab untuk wanita bertopeng, dan Lin Tian telah datang ke ruang sayap di halaman belakang di bawah kepemimpinan pengurus rumah tangga. Ini dia, Nona. Ya, kamu bisa mundur. Suara seorang wanita bergema di ruangan itu, dan pengurus rumah tangga mundur. Wanita di ruangan itu berkata, saya pikir itu akan menjadi ahli, tetapi saya tidak berpikir itu adalah pria yang melintasi perbatasan perampokan yang mendapatkan catatan itu. Apa? Kecewa? Kekecewaan tidak bisa dihindari. Wanita itu mengambil alih secara langsung, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya tidak diterima, jadi saya akan pergi. Tetapi wanita itu ragu-ragu dan berkata, baiklah, kemarilah. Saya akan memenuhi janji saya dan memberi Anda obat. Setelah itu, sebuah kotak terbang keluar rumah, dan ada banyak segel di kotak itu, yang terlihat sangat sulit dibuka. Lin Tian meraihnya, melihat kotak di telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, Anda mengirim barang kepada orang-orang, tetapi menggunakan begitu banyak simbol segel. Apakah Anda akan membiarkan yang abadi memahami simbol-simbol itu? Jika kamu cukup kuat, kamu bisa melepaskannya. Jika kamu tidak cukup kuat, tidak mungkin. Wanita dengan cara yang tak berdaya itu. Lin Tian tersenyum kecut, hanya karena aku akan merampok dan berkultivasi. Apakah kamu ingin membuat masalah untukku? Tidak mungkin. Jika Anda sedikit lebih kuat, saya senang memberi Anda pil secara langsung, dan saya tidak perlu memberi Anda kotak. Wanita itu juga sangat lugas. Lin Tian tidak bisa menahan tangis dan tawa. Kamu benar-benar sombong. Itu bukan kekuatan. Itu pilihan saya dengan tujuan hari ini. Aku hanya tidak menyangka akan diganggu olehmu, seorang pria yang melintasi perbatasan perampokan. Dengan tujuan? Ya, saya akan menemukan seorang pria dengan prestasi yang kuat, kecepatan cepat dan kemampuan observasi yang baik, tetapi saya tidak berharap menemukan seorang pria dengan prestasi yang lemah, keterampilan yang lemah, tetapi nasib buruk. Ada jejak penghinaan dalam kata-kata wanita itu. Lin Tian tersenyum dan berkata, jika saya adalah orang yang Anda cari, jika saya menghadapi situasi ini sekarang, saya harus pergi. Kamu tidak bisa menjadi apa yang aku cari, jadi kamu pergi. Wanita itu tidak menganggap serius Lin Tian. Lin Tian ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, selamat tinggal. Dengan itu, Lin Tian melemparkan kotak itu kembali ke dalam rumah, lalu berbalik dan pergi. Tapi hanya beberapa langkah lagi, wanita di ruangan itu terkejut, berhenti. Lin Tian Bei tersenyum di ruang sayap dan berkata, apa masalahnya? Seorang gadis yang bangga. Wanita itu menatap kotak yang telah dibuka di tangannya di kamar, dan langsung bertanya dengan rasa ingin tahu, kotak ini baru saja datang kepadamu, bagaimana bisa dilepaskan? Kenapa aku harus memberitahumu? Lin Tian selesai, dan pergi sendiri. Tetapi halaman belakang segera berubah dari malam ke hari, dan bunga serta tanaman mulai tumbuh di mana-mana, pada saat yang sama, juga memancarkan aroma aneh. Sebuah kursi sedan hitam terbang keluar dari ruang sayap dan jatuh di belakang Lin Tian. Kemudian seorang wanita tertawa di dalam kursi sedan, itu adalah kesalahpahaman. Saya minta maaf sekarang. Minta maaf? Saya pikir Anda akan menahan saya, dan jika tidak, Anda akan menjadi tangguh, bukan? Lin Tian berbalik dan tersenyum ke kursi sedan hitam itu. Wanita di kursi sedan memandang Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, tujuanmu datang ke sini tidak lebih dari obat. Aku untuk obat, tapi aku juga memalukan. Lin Tian tersenyum ke kursi sedan, dan orang-orang di kursi sedan harus bertanya, katakan, apa yang kamu inginkan, jangan pergi. Sangat sederhana. Mengatakan. Orang-orang di kursi sedan tahu bahwa Lin Tian dapat melepaskan segel kotak, yang menunjukkan bahwa dia pandai dalam sesuatu, jadi dia berencana untuk meninggalkan Lin Tian dengan cara apapun. Tetapi Lin Tian mengatakan banyak nama bahan obat segera setelah dia membuka mulutnya, dan semuanya adalah bahan obat yang berharga, bahkan beberapa di antaranya dekat dengan rumput peri. Kamu, ini memanfaatkan api. Wanita di kursi sedan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, sementara Lin Tian berkata sambil tersenyum, ketika saya datang, saya ingin mendiskusikannya dengan Anda, tetapi sikap Anda barusan membuat saya berubah pikiran. Wanita itu sangat tertekan, tetapi akhirnya dia berkata sambil tersenyum, saya telah meminta maaf kepada Anda. Kamu pria besar, tidakkah kamu terlalu peduli? Apa? Bukankah pria bermurah hati jika Anda hanya membiarkan wanita Anda peduli? Lin Tian tidak tahu dengan cara yang sama.
Wanita itu diminta oleh Lin Tian untuk tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, dia hanya bisa berkata dengan muram di kursi sedan, saya tidak bisa mengeluarkan ramuan ini untuk sementara waktu. Beri aku sebanyak yang kamu mau, dan untuk sisanya, kamu berhutang padaku dulu. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Baiklah. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak membuang tas hitam kecil, dan Lin Tian melihat ke dalam, itu benar-benar banyak ramuan langka. Dikatakan bahwa itu sekte bahagia mengumpulkan banyak ramuan langka. Tidak mudah untuk melihat mereka hari ini. Lin Tian tersenyum dan menyimpan tasnya. Wanita itu patah hati, tetapi setelah berbicara dengan baik, dia berkata sambil tersenyum, saya merindukan Xiao, Qiaoyan dari sekolah yang bahagia. Nona Qiao, kenapa kamu tidak keluar? Lin Tian menatap kursi sedan dan bertanya sambil tersenyum. Qiaoyan ragu-ragu, saya berkultivasi di kursi sedan. Aku tidak bisa pergi sesuka hati, jadi maafkan aku. Nah, apa tujuan pilihanmu malam ini? Lin Tian tidak ingin melihat seperti apa tampangnya, tetapi dia berkata langsung. Qiaoyan menjelaskan, dalam beberapa hari, semua orang akan pergi ke Xiantai, dan ada banyak tempat di mana ada banyak bahan obat. Saya ingin pergi ke sana untuk mendapatkan bahan obat, tetapi beberapa tempat membutuhkan orang yang cukup cepat dan memiliki penglihatan yang baik untuk masuk. Mendengar ini, Lin Tian tertawa, dan Qiaoyan bertanya-tanya, apa yang kamu tertawakan? Dikatakan bahwa mereka yang memasuki Xiantai sudah mati, infana atau gila. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda dapat mengambil ramuan dari Xiantai? Qiaoyan tertawa, karena kita memiliki semacam ramuan yang dapat membuat kita tetap terjaga sebelum penutupan Xiantai, daripada menjadi orang gila. Oh, akankah mereka yang masih di Xiantai menjadi gila sebelum ditutup? Ya, sebelum ditutup, akan ada kekuatan aneh di dalamnya yang akan membuat orang pingsan, dan kemudian akan menjadi orang gila. Hanya istana kita yang bahagia yang bisa bangun dengan mengandalkan pil selama ratusan ribu tahun. Qiaoyan berkata dengan bangga. Lin Tian mengerti dan tersenyum, jadi kamu ingin bekerja sama denganku? Sekte bahagia kami bertanggung jawab untuk menemukan tumbuhan, dan Anda bertanggung jawab untuk membantu kami mendapatkannya. Bagaimana kalau membagi dua setelah itu? Qiaoyan itu mulai berbicara bisnis dengan Lin Tian. Lin Tian tertawa, lihat suasananya. Qiaoyan langsung tertegun. Baru saja, semua ramuan telah diberikan kepadamu. Mengapa Anda tidak mengakuinya? Kamu baru saja meminta maaf padaku. Adapun kerjasamanya, kami belum membicarakannya. Lin Tian berkata sambil tersenyum. Qiaoyan sangat marah sehingga dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa mengeluh di kursi sedan, tetapi Lin Tian tertawa, tetapi bukan tidak mungkin untuk membicarakannya. Kamu bilang, aku akan berusia 8 tahun, kalian berdua. Apa? Anda merampok? Qiaoyan gila, dan Lin Tian Xiao berkata, sebenarnya, aku bisa menemukan tumbuhan sendiri tanpamu. Tapi Qiaoyan berkata dengan tergesa-gesa, sekte bahagia kami memiliki senjata ajaib dan kemampuan untuk menemukan tumbuhan yang tidak dapat Anda bandingkan. Kalau begitu cari orang lain. Lin Tian tersenyum dan berbalik untuk pergi. Qiaoyan melangkah mundur dan berkata, kalian bertujuh, kami bertiga, tidak bisa kurang. Lin Tian memikirkannya dan berkata, oke, saya 7, Anda 3. Qiaoyan berkata dengan muram, kita bertemu sebelum Xiantai dibuka. Tidak masalah. Aku akan pergi dulu. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia pergi ke satu sisi, dan Qiaoyan berpikir bahwa Lin Tian harus mengandalkan dirinya sendiri untuk membuka susunan di depannya. Siapa tahu, Lin Tian melewati barisan secara langsung, seolah-olah dia tidak dikejutkan oleh siapapun, dan kepala pelayan muncul dengan ekspresi terkejut dan berkata, Nona muda, orang ini bisa melewati susunan? Dari mana dia berasal? Qiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu, dan pengurus rumah tangga ragu-ragu, saya mendengar bahwa dia adalah leluhur Tian Shui Man. Gerbang Tian Shui? Siapa yang didirikan oleh murid Lin di 10.000 tahun yang lalu? Ya. Setelah mendengar ini, Qiaoyan berkata dengan muram, ini pertama kalinya aku terjebak dalam lubang selama bertahun-tahun. Nona muda, apakah Anda ingin seseorang menjatuhkannya? Ya, kerjasama adalah tentang ketulusan. Bahkan jika kita sudah membicarakannya, kita tidak bisa melanggar kontrak. Qiaoyan berkata tanpa daya. Baiklah. Pengurus rumah tangga tidak berdaya, tetapi Qiaoyan meminta pengurus rumah tangga untuk mundur, dan kemudian malam dipulihkan di sekitarnya. Lin Tian pergi ke tiang halaman depan dan melihat beberapa Nangong Yan menunggu. Nangong Yan dengan bersemangat naik dan berkata, bagaimana dengan kakak? Hal baik apa yang Anda dapatkan? Cukup banyak. Lin Tian tertawa. Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang ingin dilakukan sekte bahagia ini? Lin Tianbian berjalan dan menjelaskan bahwa sampai mereka datang ke villa, mereka kebetulan bertemu Mati dan Feng menunggu di sana. Kalian berdua, apakah kalian benar-benar menunggu di sini? Nangong Yan selalu muak dengan kedua orang ini, jadi dia bertanya dengan aneh. Matiu tertawa. Kami sudah memesan pub. Mari kita mengobrol dengan baik. Mendengar kedai itu, Nangong Yan Kou tidak bisa menahan diri untuk tidak tinggal.
Tianbing di satu sisi berkata, kamu benar-benar tidak berguna. Nangong Yan segera melihat kembali ke Lin Tian, yang tertawa dan berkata, wajar jika kita harus pergi jika seseorang mengundang kita. Nangong Yan segera berkata dengan gembira, ya. Matthew sangat senang. Dia segera membawa mereka ke restoran dan menyiapkan anggur yang enak. Wanita bertopeng itu selalu merasa ada yang salah dengan kedua pria itu, tetapi dia tidak tahu. Jadi dia berdiri di luar kotak dan menyaksikan dalam diam. Siapa wanita ini? Mengapa dia mengikuti Anda sepanjang waktu, tetapi dia tidak masuk? Mathiel tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lin Tian minum anggur dan tersenyum, dia hanya seorang pengikut. Tapi wanita bertopeng itu tidak peduli. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, saya hanya ingin melihat hari mana Anda akan menderita. Aku khawatir kamu tidak bisa melihatnya. Lin Tian tampak tersenyum, tetapi Mathieu Feng melihat nada kedua orang itu, seolah-olah itu adalah senyum musuh. Tanpa diduga, kamu dan aku harus menutup pintu, agar tidak mempengaruhi suasana hati. Setelah itu, Matifli menutup pintu kotak, dan segera di luar, Matifli terus menawarkan anggur yang enak untuk menghibur orang-orang. Tetapi untuk sementara, Tianbing dan Hunuanhu semuanya jatuh satu persatu, seolah-olah mereka sedang mabuk, sedangkan Nangongyan tidak mabuk, tetapi dia juga merasa sedikit pusing. Kakak, saya pusing. Kata api. Burning King memiliki kalung, tidak ada apa-apa, tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi. Sementara Lin Tian melihat cangkir dan berkata sambil tersenyum, anggur dan sayuran, semuanya beracun. Apa? Angin mati itu penasaran untuk menatap kedua Lin Tian, lalu mengapa kalian berdua tidak jatuh? Saat aku melihatmu, aku tahu siapa kamu. Apa menurutmu aku akan begitu mudah ketakutan? Lin Tian menertawakan Matthew, tetapi Matthew tidak percaya, bagaimana Anda bisa tahu saya punya masalah? Bau mayat membusuk yang kamu pancarkan sebenarnya adalah bau mayat perang yang belum terbentuk, jadi kurasa kamu adalah murid tertua dari aula mayat perang aliansi Tianghu. Murid Matthew menyusut. Bisakah kamu tidak hanya menebak bahwa aku adalah aula mayat perang, tetapi juga tahu bahwa aku adalah murid tertua? Jangan meragukan kemampuanku. Lin Tian menertawakan Mati Feng, dan Mati Feng mengerutkan kening, dan Tian berkata, bunuh saja mereka. Mengapa berbicara dengan mereka? Lin Tian menatap Tian Mu Teng dan berkata sambil tersenyum, selain aula mayat perang, aliansi Tiangu juga memiliki murid tertua dari aula jenius, aula naga hitam dan aula pembunuhan darah. Siapa Anda? Aku dari aula naga hitam. Jalan dingin rotan kayu ladang itu. Matthew memandang Lin Tian dengan aneh, wah, mengapa kamu tahu begitu banyak? Kurasa. Matthew Win tidak percaya, dan bahwa Tian Mu Teng masih tidak sabar, bunuh dia. Matthew harus mengeluarkan sebuah kotak, dan kotak itu menjadi lebih besar, dan kemudian kotak itu terbuka, banyak orang berjalan keluar. Orang-orang ini semua adalah mayat perang, dan mereka hanya mematuhi Matthias. Ketika dia melihat ini, dia langsung berjaga-jaga. Leluhur, orang-orang ini. Jangan khawatir, hanya beberapa mayat perang yang tidak berhasil. Lin Tian tidak peduli tentang itu, tetapi Mati Feng mencibir. Wah, mayat perang ini semuanya berusia lebih dari 100 tahun, dan pencapaian mereka semua adalah sansian tingkat 8. Apakah kamu pikir kamu dan muridmu bisa bertarung satu sama lain? Apakah menurutmu mayat perang ini benar-benar di bawah kendalimu? Lin Tian bertanya pada monster itu, tetapi Mati Feng tertawa, dapatkah saya mengendalikan mayat perang yang dibudidayakan di aula mayat perang tanpa kendali saya? Aku bisa membuat mereka lepas kendali, dan mereka akan bangun dan menemukanmu. Lin Tian tersenyum pada Mati Feng. Tapi Mati Feng tertawa, dan Tan Mu Teng tidak bisa menunggu. Dia bangkit dan siap untuk memulai. Namun, pada saat ini, pusaran hitam Lin Tian berkelap-kelip. Melihat pemandangan ini, Mati Feng tidak takut, tetapi bercanda. Wah, betapapun galaknya kamu bisa melintasi wilayah yang dijarah. Selain itu, Anda dikelilingi oleh begitu banyak orang dari tingkat ke-8 Sansian. Saya tidak percaya Anda masih bisa melakukannya dengan baik. Aku sudah mengatakan itu. Mereka tidak akan mendengarkanmu. Lin Tianxie tertawa, dan kemudian pusaran air hitam ini menghantam perang mati satu persatu. Pada saat berikutnya, semua kekuatan yang dikendalikan dalam mayat perang ini akan dimusnahkan. Kemudian mayat perang kembali damai satu persatu, dan mata mereka jernih, seolah-olah mereka memiliki lebih banyak kenangan di benak mereka. Matiev itu menganggapnya sangat aneh. Dia juga mengendalikan mayat perang ini, tetapi mereka tidak dikendalikan sama sekali. Lin Tian tersenyum dan berkata, jangan buang energimu. Matthew mengabaikannya dan berencana untuk terus mengendalikannya. Namun, mayat perang ini berbalik satu persatu dan menatap Matthew dengan marah. Matthew kaget saat melihatnya. Tidak mungkin. Kalian semua sudah bangun. Satu persatu, mayat-mayat perang itu menyerbu keluar untuk membalas dendam pada Matthias, dan pemandangannya kacau. Lin Tianzi tenang untuk minum, membakar King juga bergerak, tongkat menjerat kedua orang itu, ditambah gerakan mayat perang, kedua orang itu langsung terjerat. Tapi Tian Mu Teng memiliki kekuatan besar.
Armor rotan hitamnya mengembang, yang langsung mematahkan rotan bunga, dan berubah menjadi cahaya hitam dan bergegas keluar jendela dan menghilang di sana. Matthew tidak seberuntung itu. Dia setengah mati dan akhirnya sekarat. Lin Tian memandang mereka dan tersenyum dan berkata, beri aku wajah dan berikan dia padaku. Mereka diselamatkan oleh Lin Tian. Secara alami, mereka setuju dan berterima kasih satu sama lain sebelum pergi satu persatu. Wanita bertopeng di koridor ditutup matanya ketika dia melihat begitu banyak orang keluar dari rumah secara tiba-tiba. Lin Tian memandangi hijau menyala, pergi dan tutup jendela dan pintu. Iya. Burning King bangkit dan menutup pintu dan jendela, sementara wanita bertopeng di luar bertanya-tanya, ada apa, nak? Lin Tian datang ke Mati Feng dan berkata sambil tersenyum, apakah nyaman? Wah, apakah kamu tidak takut aku meledakkan Yuan Shen? Angin mati itu melotot, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, untuk meledakkan, kamu sudah meledak. Mati Winduai, wah, aku tidak meledakkannya, karena aku menunggumu mendekat. Selesai berkata, Mati Feng membagikan pil. Obat mujarab, booming, dalam sekejap, kabut abu-abu menyebar, dan Mati tertawa, dan kemudian pedang muncul di tangannya, menusuk Lin Tian secara langsung. Tetapi ketika pedang itu sampai ke Lin Tian, pedang itu tidak bisa menusuknya, yang membuatnya bertanya-tanya, ada apa? Pedangmu tidak akan berada di perintahmu. Ketika Lin Tian selesai berbicara, pedang itu terbang kembali menusuk tubuh Mati Feng. Matthew menatap, kamu. Lin Tianxie tersenyum, aku masih ingin menahanmu, tetapi lebih berarti menyingkirkan jiwamu. Setelah itu, Lin Tian membunuh Matthew, menyegel jiwanya, dan memulihkan kedamaian di sekitarnya. Bakar King untuk meracuni Nangong Yan dan lainnya. Lin Tianxie mengeluarkan jimat jiwa segel, menatap angin mati di dalam dan bertanya sambil tersenyum, katakan, di mana murid tertua dari 4 aula Anda berkumpul? Wah, bagaimana kamu tahu ada 4 murid aula utama? Matthew itu tidak pernah mengerti masalahnya. Lin Tian tersenyum dan berkata, Anda aliansi Tiangmu memiliki mata-mata saya. Matthew tidak percaya, tidak mungkin, tidak ada yang bisa dihukum aliansi surga dan zaman kuno, atau jiwa akan mati. Maksudmu belenggu jiwa? Iya. Itu ide kecil. Lin Tian memecahkan belenggu jiwa Mati Feng secara langsung, dan menatapnya di segel dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan itu? Matthew menatap, ini. Baiklah, cepatlah, di mana kamu biasanya berkumpul? Ini adalah tempat di mana orang luar tidak bisa pergi, dan ada banyak ahli liga kuno yang menjaganya. Oh, ahli liga berumur berhari-hari? Lin Tian tiba-tiba tertawa, dan Matian memiliki firasat buruk, apa yang akan kamu lakukan? Lin Tian tersenyum pada Matian, kamu tidak peduli apa yang aku lakukan, katakan saja di mana mereka berada. Matthew tidak ingin mengatakannya, tetapi disegel, dia harus mengatakan lokasi orang-orang itu di aliansi Tiangmu. Setelah Lin Tian memasang jimat, Nangong Yan dan yang lainnya juga sadar, dan Nangong Yan sangat marah. Hari-hari ini, para dari aliansi kuno berani begitu murung bagi kita. Mari kita ajak Anda melihat orang-orang dari aliansi kuno. Lin Tianxiao berkata, dan Nangong Yan berkata, kakak, apakah kamu tahu di mana mereka berada? Baru saja bertanya. Nangong Yan segera bersukacita, saya harus membunuh mereka. Lin Tian membuka pintu, menatap wanita bertopeng di luar dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu penasaran? Wanita bertopeng sangat ingin tahu tentang apa yang baru saja terjadi, mengapa mereka keluar dari sekelompok orang, dan sepertinya ada jejak perkelahian di dalam rumah. Jadi dia berkata dengan rasa ingin tahu, maukah kamu mengatakan itu? Tidak. Lin Tian tersenyum dan berbalik, sementara wanita bertopeng itu bergumam pada dirinya sendiri, jangan bilang, jangan bilang. Saat ini, Lin Tian membawa semua orang ke jalan, dan kemudian menyerahkan banyak tempat, dan akhirnya sampai di villa terpencil. Ada banyak penjaga yang berpatroli di luar villa. Nangong Yan melihat orang-orang yang berpatroli di kejauhan dan bertanya-tanya, kakak, apakah mereka di dalam? Ini semua dari aliansi surga dan zaman kuno, jadi tunggu sebentar, kamu bisa melukai beberapa. Iya. Nangong Yan tidak bisa mengikuti jalan Nai untuk waktu yang lama, dan siap bergerak. Harimau Hunyuan siap untuk semua kekuatan, siap untuk memukul beberapa orang. Lin Tian tersenyum dan memimpin kerumunan ke depan. Setelah beberapa saat, mereka sampai di gerbang Menshah. Para penjaga menghentikan mereka dan berkata, tidak ada masuk, tidak ada masuk, tidak ada masuk. Tapi begitu suara itu jatuh, itu dibekukan di sana oleh Nangong Yan, tidak bergerak. Kemudian mereka masuk ke villa. Di villa, orang-orang itu tidak tahu apa yang terjadi di luar sampai Lin Tian dan yang lainnya masuk, dan aliansi Tiangmu itu menemukan masalahnya. Tapi orang-orang ini sama sekali bukan saingan Lin Tian. Kakak, kurasa tidak ada orang kuat yang kamu katakan. Nangong Yan menemukan pertanyaan setelah bermain-main. Tian Bing dan Huo Qingqing juga merasakan sesuatu yang salah, dan kemudian menatap Lin Tian, yang sangat tenang. Mereka tidak begitu mudah untuk diekspos. Kurasa mereka bersembunyi dulu. Lalu apa? Nangong Yan kesal, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, ayo pergi dulu. Iya. Semua orang pergi, dan semua orang di villa sudah mati.
Sekitar beberapa saat kemudian, dua orang muncul dari sudut. Satu adalah Tian Mu Teng, yang lainnya adalah seorang pria muda. Mengenakan baju besi lin putih, pemuda itu membelai janggut kecil di dagunya dan berkata, sepertinya Mati Feng telah mengkhianati kita. Matius mungkin sudah mati. Kata Tian, dan pemuda itu berkata dengan dingin, orang-orang di Tian Shuimen ini sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimana sekarang? Tian Mu Teng penasaran melihat pemuda itu, tetapi pemuda itu hanya bisa berkata, kami memiliki tangan yang terbatas, jadi kami harus memotong sendai terlebih dahulu dan kemudian berurusan dengan mereka. Tian Mu Teng tidak mau, maka kita hanya bisa melihatnya seperti ini. Kita berdua hanya bisa melakukan ini dulu. Tidak ada cara lain. Kata pemuda di sana. Hati Tian Mu Teng tertahan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menanggungnya terlebih dahulu. Gerbang suci dan aliansi surga dan zaman kuno, karena Lin Tian telah membunuh banyak orang, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi, mereka hanya bisa menunggu kesempatan. Dengan cara ini, Lin Tian dan yang lainnya mengantarkan beberapa hari perdamaian, sampai hari ketika Xiantai dibuka. Ada pusaran air besar di atas kota kuno Yan, dan orang-orang di kota siap untuk pindah. Lin Tian dengan orang-orangnya sendiri, berdiri di bawah kota menunggu, dan mimpi peri itu, sekarang berdiri di samping Lin Tian sangat mencolok. Nangong Yan dan orang lain melihat sekelilingnya sampai Tian Bing tersenyum dan berkata, kakak perempuan ini, kamu memiliki kulit yang bagus. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan mimpi saya, tetapi Lin Tian memandang mereka dan berkata, jangan lakukan ini, itu akan membuat orang takut. Kakak laki-laki, kakak perempuan yang berhati ini, bukankah itu sangat kuat? Nangong yang tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Tian Bing dan Huo Qingqing penasaran ingin melihat Lin Tian. Namun, wanita bertopeng itu melihat mimpinya dan tampak penasaran. Wah, kamu tidak bisa mengundangku ke sini. Apakah ada hubungannya denganmu? Lin Tian bertanya, dan wanita bertopeng itu berkata dengan keras kepala, jika kamu tidak bertanya, kamu tidak bertanya. Apa yang hebat? Lin Tian tidak banyak bicara, tetapi pada saat ini, pusaran itu secara bertahap muncul di langit, dan banyak orang melompat satu persatu dan bergegas ke cahaya. Lin Tian dan yang lainnya hendak membawa mereka terbang. Pada saat ini, kursi sedan hitam muncul, dan orang-orang di dalamnya tertawa dan berkata, Tuan Lin, pergi begitu cepat. Lin Tian terkejut dan tersenyum pahit. Aku hampir melupakanmu. Nangong Yan dan yang lainnya tertutup. Bagaimana seorang wanita bisa muncul lagi? Dan wanita bersampul itu berkata dengan aneh, wah, berapa banyak orang yang kamu tarik? Mereka bilang itu bukan urusanmu. Lin Tian tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya, sementara Kiao Yan di kursi sedan berkata sambil tersenyum, saya memiliki hubungan kerjasama dengan Tuan Lin, jadi jangan terlalu waspada terhadap saya. Nangong Yan beberapa orang saling memandang, dan Lin Tian Xiao berkata, ya, dia bilang dia bisa menemukan beberapa tumbuhan, dan ketika dia menemukannya, aku mengambilnya, dan kemudian aku tuju, mereka bertiga. Ketika mereka mendengar ini, mereka menarik napas, dan wanita bertopeng itu bergumam, kamu benar-benar perampok. Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi mimpinya dengan cara yang dingin, ayo pergi. Selesai berkata, mimpi pertama menjadi lampu hijau bergegas ke pusaran, dan yang lain mengikuti. Namun di dalamnya, banyak orang menunjukkan nir pencapaian sejati, dan pencapaian itu melampaui Sanxian tingkat ke-9, dan bahkan naik ke eksistensi yang lengkap. Nangong Yan dan yang lainnya terkejut saat melihatnya. Tapi wanita bertopeng itu menatap mimpinya. Jadi, kamu peri. Begitu kata-kata ini keluar, Nangong Yan dan talenta lainnya memperhatikan mimpi itu, dan Kiao Yan di kursi sedan juga menjadi tertarik. Di platform pemenggalan ini, tidak ada pencapaian abadi yang bisa disembunyikan. Tapi mimpinya sangat tenang caranya, sampai di sini, saya juga tidak berencana untuk bersembunyi. Kiao Yan tersenyum dan berkata, saya juga tidak tertarik pada makhluk abadi. Jika kita bisa bergandengan tangan. Aku hanya butuh bantuannya. Saya bermimpi melihat Lin Tian. Dia benar-benar dibenci oleh orang lain. Kiao Yan tersenyum setelah mendengarkan, baiklah, saya tidak akan mengganggu Anda. Pertama, saya akan menemukan herbal. Jika saya dapat menemukannya, saya akan memberitahu Tuan Lin lagi. Setelah itu, Kiao Yan meminta rombongannya untuk mengambil kursi sedan untuk pergi, dan mimpi itu juga berkata kepada Lin Tian, aku akan pergi ke pintu masuk Xianqi dan Xianjie, jadi aku tidak akan pergi denganmu, dan sampai jumpa saat aku membutuhkanmu. Kemudian mimpi itu terbang, dan Nangong Yan bertanya, kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami di sini untuk gerbang suci dan aliansi surga dan zaman kuno. Jika kamu beruntung, kamu bisa menemukan rumput peri. Lin Tian tersenyum sangat tenang. Tetapi wanita bertopeng itu bercanda, wah, platform pemenggalan sekarang telah menutup pintu masuk. Setelah sebulan, itu akan membuka pintu keluar. Dan mereka yang tinggal di sini akan menjadi gila. Apakah kamu tidak takut? Lin Tian tersenyum setelah mendengarkan, kamu tidak takut, mengapa saya takut? Wanita bertopeng itu tahu bahwa Lin Tian tidak dapat berbicara tetapi menyilangkan tangannya. Kalau begitu aku akan melihat betapa sialnya kamu.
Lin Tian mengabaikannya, tetapi memandang Nangong Yan dan berkata sambil tersenyum, pergi, berkeliling. Nangong Yan melihat sekeliling dengan gembira. Tidak ada bedanya dengan dunia luar ketika ada gunung dan air di sekelilingnya. Apakah dunia ini nyata? Tianbing tidak bisa tidak bertanya, dan Huo Qingqing ragu-ragu, diperkirakan kecuali makhluk hidup lainnya, itu pasti benar. Lin Tian menutup matanya, dan kemudian menggunakan kemampuannya untuk menghidupkan kembali segalanya untuk melihat bagaimana tanaman di dekatnya sebelum siantai dibuka. Tapi di depan mata Lin Tianyan, ada kegelapan. Ini membuat Lin Tian merasa sedikit terkejut. Pada saat ini, sekelompok orang muncul di dekatnya. Orang-orang itu menertawakan Lin Tian dengan aneh. Apakah Anda termasuk dalam aliansi surga dan zaman kuno atau gerbang suci? Nangong Yan segera menatap orang-orang ini. Orang-orang itu tidak berbicara, tetapi sebuah kursi telah jatuh dari udara, dan ada seorang pria muda duduk di atasnya. Saya melihat bahwa pemuda itu tampak seperti berusia 20-an, tetapi napasnya tidak sederhana sama sekali, dan dia bahkan dengan sengaja melepaskannya. Dan orang-orang itu berkata kepadanya dengan hormat, Tuhanku. Pemuda itu menertawakan Lin Tian dan yang lainnya. Saya menghargai keterampilan Anda, jadi saya ingin Anda bergabung dengan kami. Bagaimana dengan itu? Siapa Anda? Nangong Yan menatap, dan pemuda itu berkata sambil tersenyum, nama saya Dongming. Aku peri. Abadi? Nangong Yan beberapa orang saling memandang, dan pria bernama Dongming berkata sambil tersenyum, ya, saya melihat Anda telah melakukannya dengan baik baru-baru ini, dan saya pikir Anda cocok untuk staf kami. Di bawahmu? Nangong Yan itu sedikit kesal, dan Dongming berkata sambil tersenyum, ya, sekelompok makhluk abadi membentuk aliansi, yang hanya membutuhkan sekelompok budak tuan, jadi Anda bergabung dengan kami dapat memberikan apa yang Anda inginkan, bagaimana? Siapa yang akan menjadi pelayanmu? Nangong Yan Dao, dan Dongming mencibir, jika kamu tidak melayani kami, hanya ada satu cara untuk mati, jadi sebaiknya kamu memikirkannya. Nangong Yansi tidak takut, tetapi menatap Dongming. Ayo, siapa yang takut pada siapa? Oh, bukankah itu kecil, kata Dongming. Kami tidak takut padamu. Nangong Yan sedang terburu-buru, dan Dongming mencibir, sepertinya kamu tidak tahu perbedaan antara abadi dan fana. Tidak ada keabadian di sini. Beraninya kamu menggunakan keabadian? Nangong Yan itu sepertinya tahu beberapa kebenaran juga. Ini benar-benar tidak abadi di sini, tapi aku sudah menyiapkan banyak kristal abadi, jadi itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Nangong Yan tidak percaya, tapi dia pergi ke sana. Tanpa diduga, jari kelingking Dongming, rantai cahaya keemasan, menjerat Nangong Yan. Nangong Yan tidak bisa bergerak sekaligus. Dia hanya bisa bertarung liar di sana. Tianbing sangat ketakutan sehingga dia bergegas maju dan membakar Qingqing untuk membuat jarum terbang. Lubang itu cerah sesuka hati untuk sementara waktu, bersama dengan sangkar formasi emas, langsung membakar cian dan es di sana. Harimau Hunyuan tidak mau, tetapi juga bergegas ke sana, dan Dongming menatapnya. Ada sepasang sepatu emas di kaki Harimau Hunyuan, yang terlalu berat untuk diangkatnya. Ketika wanita bertopeng melihat ini, dia menarik napas. Sihir abadi benar-benar mengerikan. Nangong Yan terkendali. Para pelayan itu tertawa satu persatu, dan beberapa bercanda, barusan orang dewasa memberimu kesempatan, tetapi kamu sangat tidak bisa dipahami. Itu benar. Orang dewasa menyukaimu dan menghargaimu. Nangong Yan dan yang lainnya tidak setuju, tetapi Dongming menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, wah, kemampuanmu adalah yang terkuat, tetapi di mataku, kamu manusia adalah manusia, yang tidak pernah bisa dibandingkan denganku. Apakah menurutmu kamu benar-benar baik? Lin Tian bertanya pada Dongming sambil tersenyum, dan Dongming tertawa, mengapa? Anda ingin melakukannya? Lin Tian secara alami ingin memulai, tetapi wanita bertopeng itu mengingatkannya, wah, dia bukan manusia. Ini adalah platform pemenggalan kepala abadi. Sesuai namanya, itu berarti memenggal kepala makhluk abadi. Lin Tianxie tersenyum. Ketika mereka mendengar ini, mereka tertawa, wah, apakah kamu ingin membunuh yang abadi? Maksudmu memotongku? Lubang Ming itu lucu, dan Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah, dan datang ke sisi Nangong Yan, bertepuk tangan dengan satu tangan, kekuatan rantai emas itu diserap secara langsung. Nangong Yan segera mendapatkan kembali kebebasannya, dan Lin Tian pergi untuk membakar Qingqing dan Tianbing, dan menyerap kekuatan itu dengan cara yang sama. Semua orang yang menonton bertanya-tanya bagaimana Lin Tian bisa melakukannya, dan Dongming tersenyum, itu bagus. Saya memiliki beberapa keterampilan. Lin Tian mengabaikannya, tetapi mendatangi Harimau Hunyuan dan memindahkan barang-barang di bawah kakinya. Wah, sepertinya aku meremehkanmu. Dongming tersenyum, dan kemudian, dengan melihat jari-jarinya, Lin Tian terjebak dalam cahaya keemasan. Lin Tian menatap topeng itu dan berkata sambil tersenyum, jika kamu hanya ingin menjebakku, sihirmu terlalu rendah. Wah, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berurusan denganmu? Lubang itu cerah untuk menatap jalan. Lin Tian bercanda, kamu hanyalah seorang bintang dan peri. Saya tidak bisa benar-benar melihat kultivasi ini.
Satu peri bintang termasuk dalam level terendah di dunia surgawi, tetapi di dunia universal, itu tidak sama, jadi Dongming menatap, wah, meskipun aku peri bintang, tetapi bagimu, itu sangat sederhana. Oh. Kemudian cepatlah dan gunakan sihir yang bisa kamu gunakan sebagai pengganti sihir biasa. Tidak perlu metode abadi untuk berurusan denganmu, kata Dongming. Setelah itu, Dongming sekali lagi menembakkan cahaya keemasan, lalu menerbangkan pistol panjang. Targetnya adalah Lintian, dan Lintian menghilang dalam sekejap mata. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya kemana Lintian pergi. Ketika Lintian muncul kembali, dia sudah datang ke Dongming dan berkata sambil tersenyum, kamu lemah, tetapi kamu tetap tidak mengakuinya. Dongming buru-buru meninggalkan posisi aslinya dan muncul di bawah pohon di sisi lain. Dia menatapnya dan berkata, wah, kamu sangat cepat. Masih ada lagi. Lintian tersenyum dan kemudian datang ke Dongming lagi. Dongming terkejut dan pergi lagi. Lintian tersenyum dan berkata, apakah kamu tikus? Bagaimana saya bisa lari ketika saya melihatnya? Dong. Ming terkejut dan memarahi dalam hatinya, aku peri, bagaimana aku bisa takut padanya? Jadi Dongming melotot, barusan aku hanya ingin mencoba kecepatanmu. Setelah itu, cahaya keemasan Dongming bersinar, dan perisainya memang jauh lebih kuat daripada banyak orang level 9. Wah, kamu tidak bisa menghancurkan perisaiku, kata Dongming dengan percaya diri. Tapi Lintian tersenyum, benarkah? Pada saat ini, Lintian mulai menghasilkan pusaran hitam di sekujur tubuhnya, sementara Dongming menatap pusaran hitam dan bercanda, mengapa? Apakah Anda akan menggunakan metode jiwa? Hampir. Lucu, seberapa kuat jiwa fanamu? Masih ingin menyerang jiwa abadi saya dengan metode jiwa? Anda benar-benar memandang rendah saya. Dongming tertawa. Lintian tersenyum tetapi tidak berbicara, dan wanita bertopeng dan Nangongyan dan yang lainnya bertanya-tanya apakah Lintian benar-benar dapat melukai yang abadi. Tetapi pengikut Dongming ada di tempat itu, dan beberapa dari mereka berkata dengan suara keras, hanya kamu, berani menyerang orang dewasa kita dengan metode roh? Beberapa orang juga bercanda, seberapa kuat jiwa bisa melewati penjarahan. Tetapi pada saat berikutnya, orang-orang ini melihat pemandangan yang mengejutkan. Mereka melihat pusaran air hitam yang tak terhitung jumlahnya langsung melewati perisai emas dan mengenai lubang Ming. Wajah Dongming jelek pada awalnya, lalu matanya lebar. Wah, kamu nyaman? Lintian bertanya, lubang itu sangat marah sehingga dia menggigit giginya, kamu memaksaku. Setelah itu, Dongming mengeluarkan beberapa kristal abadi emas, menghirupnya ke dalam tubuh, dan mulai menggunakan metode abadi. Hanya cahaya keemasan di langit yang berkedip, dan kemudian cahaya keemasan ini berubah menjadi aliran pedang emas yang tak terhitung jumlahnya. Targetnya adalah Lintian. Semua orang yang menonton di samping tercengang, bahkan dipukuli oleh ombak yang dihasilkan oleh arus deras. Di tempat, Nangongyan dan yang lainnya jatuh tidak jauh, dan wanita bertopeng itu mundur beberapa langkah sebelum menatap cahaya keemasan di depannya. Metode abadi benar-benar luar biasa. Tapi siapa tahu, Lintian berada dalam cahaya keemasan, biarkan pedang Ki ini menyerang dirinya sendiri. Tidak hanya itu, Lintian bahkan tidak menggunakan teknik membagi Ki, tetapi membiarkan pedang Ki ini masuk ke dalam tubuh. Ini. Orang-orang di tempat kejadian tercengang, dan Dongming bahkan menatap, ada apa? Ayo, jangan buang waktu. Lintian Xie tersenyum, dan kemudian melihat ke dalam pada, cangkang buah, dan tian yang keras. Hanya ada satu retakan di cangkangnya, dan sekarang metode abadi ini perlahan-lahan menciptakan retakan kedua setelah menembus ke dalam tubuh. Terakhir kali Tian Lei menghasilkan retakan pertama, sekarang metode abadi ini tidak begitu kuat. Lintian sedikit tersesat. Karena hanya setelah 9 retakan dihasilkan, kita dapat melewati bencana dan berdampak pada keadaan naik. Awalnya, kami pikir metode abadi dapat dengan mudah dilakukan sendiri, tetapi Lintian melebih-lebihkan kekuatan metode abadi ini. Tetapi Lintian tahu bahwa pihak lain hanyalah bintang dan peri, dan kekuatannya hanya lebih kuat dari Sanxian tingkat ke-9, jadi dia dengan cepat berkata dengan tenang, oke, jangan buang waktu. Dongming tidak mau mengeluarkannya, jadi dia terus mengalahkan Xianjing dan melakukan semua jenis serangan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang Lintian. Lintian pergi ke Dongming selangkah demi selangkah, kamu benar-benar lemah. Dongming mundur beberapa langkah, berbalik dengan cepat, berubah menjadi cahaya keemasan untuk melarikan diri. Itu membosankan. Lintian berkata tanpa daya, dan para pelayan itu takut menjadi konyol satu persatu, dan melarikan diri satu demi satu. Nangongyan dan yang lainnya senang mengelilingi Lintian. Kakak, kamu sangat kuat sehingga kamu bahkan bisa membawa metode abadi. Kakek, bagaimana kamu melakukannya? Tianbing sangat memuja, tetapi wanita bertopeng itu berkata dengan aneh, wah, apakah kamu monster? Bisakah semua keajaiban membawanya? Lintian berkata sambil tersenyum, pertama-tama, mereka telah menggantikan roh abadi dengan kristal abadi, yang telah sangat mengurangi kekuatan metode abadi mereka. Kedua, dia hanya bintang dan abadi, yang benar-benar sampah, jadi dia sebenarnya bukan kekuatan metode abadi.
Semua orang tiba-tiba menyadari, tetapi meskipun demikian, wanita bertopeng itu masih tidak percaya jalannya, meskipun dikatakan demikian, tetapi bagaimana mengatakannya adalah metode abadi, tetapi Anda takut. Tetapi Lin Tian tersenyum dan tidak banyak bicara, tetapi terus berjalan sendiri. Harimau Hun Yuan sangat bersemangat, karena dia tahu bahwa dia bisa membunuh yang abadi jika dia mengikuti Lin Tian. Namun, saat ini, Dongming melarikan diri ke gunung yang berantakan, dan banyak makhluk abadi berkumpul di sini. Jelas, makhluk abadi ini adalah apa yang dia sebut aliansi. Ketika orang-orang itu melihat Dongming kembali dengan berantakan, mereka bercanda. Tidak, ini berantakan? Seorang pria parubaya yang membawa pedang batu bercanda. Punya kemampuan, coba saja. Pria itu tertawa dan berkata, bukankah pria besar yang telah melintasi perbatasan perampokan? Apa masalahnya? Dongming bersenandung, dan kemudian seorang pria dengan topeng anyaman bulu hitam. Ketika mereka melihat orang ini, mereka berkata dengan hormat, Tuhanku. Pria itu melihat ke lubang bawah dan mengerutkan kening, mengapa kamu begitu malu? Dongming menjelaskan masalahnya, tetapi orang-orang tidak mempercayainya, terutama pria dengan pedang batu berkata, saya pikir Anda telah berada di dunia terlalu lama, dan Anda tidak mengerti bagaimana menggunakan metode abadi. Shimang, diam. Pria bernama Shimang berkata sambil tersenyum, percaya atau tidak, aku akan memenggal kepalanya dengan pedang. Dongming menolak untuk menerimanya, jadi dia bertengkar dengan Shimang. Orang dewasa mengerutkan kening, ada banyak makhluk abadi di Xiantai, jadi jika kamu bisa bersatu, kamu bisa bersatu. Jika kamu tidak ingin bersatu, pergilah. Kedua pria itu segera diam, dan orang dewasa itu ragu-ragu untuk waktu yang lama dan bertanya, siapa yang ingin membawa bocah itu? Saya. Tenda batu mengangkat pedang batu dan berkata, dan pria itu berkata, silakan, ayo pergi ke jalan di luar platform pemenggalan. Iya. Pria batu itu selesai berkata, lalu tersenyum melihat lubang Ming, kamu tahu. Kemudian tenda batu pergi, dan Dongming diam-diam memarahi, kamu menunggu untuk menderita. Baiklah, ayo pergi. Kata pria bertopeng bulu hitam, dan semua orang pergi. Sekarang Lin Tian, yang sedang berjalan di pegunungan, bertanya, di mana semua ki abadi dan rumput abadi berada. Orang-orang Nangong yang secara alami tidak tahu, setelah semua, mereka tidak tahu tentang Xiantai, tetapi wanita bertopeng itu berkata sambil tersenyum, Xiantai umumnya dibagi menjadi 5 area. 5 area? Beberapa orang Nangong yang penasaran untuk melihat masa lalu, sementara Lin Tian tidak melihat masa lalu, tetapi mendengarkan dengan silence. Wanita bertopeng menunjukkan jalannya, potong jalan abadi, potong gunung abadi, potong istana abadi, potong ki abadi, potong jiwa abadi. Di mana itu? Kedengarannya aneh. Wajah Nangong Yan bingung, dan membakar King tidak mengerti dengan baik. Wanita bertopeng itu berkata sambil tersenyum, dikatakan bahwa jalan pemenggalan kepala makhluk abadi mulai penuh dengan keabadian di mana-mana, dan itu juga tempat yang ingin dikunjungi makhluk abadi, dan memenggal kepala gunung abadi adalah Gunung Peri, dan istana pemenggalan kepala abadi itu tersembunyi di gunung pemenggalan kepala abadi ini. Apakah ada yang istimewa dari istana pemenggalan ini? Nangong Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu bisa menemukan jalan ke negeri dongeng dengan memotong negeri dongeng. Wanita bertopeng itu tersenyum. Nangong yang tiba-tiba menyadari, tetapi Tianbing penasaran, apa artinya memotong roh abadi dan roh abadi. Roh dan jiwa pemenggalan kepala abadi milik tempat-tempat khusus, dan mereka didistribusikan di sekitar platform pemenggalan. Apakah ada yang istimewa dari kedua tempat ini? Tianbing terus bertanya. Kekuatan abadi akan terikat di tempat roh abadi dipotong, jadi itu adalah tempat termudah untuk membunuh makhluk abadi. Adapun tempat di mana roh abadi adalah yang terlemah, itu juga tempat di mana pembudidaya hantu adalah yang paling mudah untuk berurusan dengan makhluk abadi. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari. Tetapi wanita bertopeng itu berkata sambil tersenyum, begitu banyak orang biasa suka menyergap di 2 area pemotongan ki dan jiwa abadi. Peri itu akan tertipu? Nangong yang tidak berpikir itu kredibel, tetapi wanita bertopeng itu berkata sambil tersenyum, ada banyak rumput jiwa ki di tempat ki abadi dan jiwa abadi dipotong. Rumput roh? Apa itu? Nangong Yan bingung, dan wanita bertopeng itu tersenyum pahit. Aku juga tidak mengerti itu. Nangong Yan dan yang lainnya memandang Lin Tian, tetapi wanita bertopeng itu menggoda, bagaimana dia bisa mengerti? Siapa tahu Lin Tian berkata, rumput roh, ini rumput peri, bahkan jika dunia peri memiliki sangat sedikit. Aku tahu rumput peri, tapi yang ingin kita ketahui sekarang adalah fungsi spesifiknya. Wanita bertopeng Tucao.